Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kak Dwita. Di video kali ini aku akan membahas tentang bilangan bulat negatif. Sebelum mulai, aku ada pantun nih. Jalan-jalan pulangnya beli jamu. Ada beras kencur kesukaan Kak Tasya. Janganlah malas menuntut ilmu agar kelak menjadi kebanggaan bangsa. Bilangan bulat atau aku singkat menjadi bilbul terdiri dari 3 bagian nih. Ada bilbul negatif, 0, dan bilbul positif. Lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Jangan lupa ya teman-teman, saat membuat garis bilangan angkanya harus berurutan. Di sini, 0 sebagai titik acuan membagi 2 daerah, yaitu daerah kiri dan daerah kanan. Daerah kiri merupakan daerah bilbul negatif karena nilai angkanya kurang dari 0, ditandai dengan tanda minus di depan angkanya. Nah, daerah kanan merupakan daerah bilbul positif karena nilai angkanya lebih dari 0 teman-teman. Tanda plus di depan angkanya tidak perlu ditulis ya. Selanjutnya, semakin angka itu ke kanan, maka nilai angka akan semakin besar. Berarti, pada bilbul negatif, semakin angka itu mendekati 0, maka nilai angka tersebut akan semakin besar. Sebaliknya, semakin angka tersebut menjauh dari 0, maka nilai angka tersebut akan semakin kecil. Sekarang, mari kita coba bandingkan antara min 4 dan min 6. Kita lihat nih mana ya yang jaraknya lebih dekat menuju titik acuan, yaitu titik 0. Min 4 menuju 0 jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 4. Sedangkan min 6 menuju 0 jaraknya adalah 6. Maka dari itu dapat disimpulkan kalau min 4 itu nilainya lebih dari min 6. Sekarang kita masuk di bagian operasi hitung bilbul negatif. Di sini ada sebuah lingkaran yang sudah dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian atas itu tentang penjumlahan dan pengurangan, di bagian bawah itu tentang perkalian dan pembagian. Tanda kurung ini memberitahu bahwa di dalamnya itu ada bilbul negatif, sehingga kita tidak keliru saat melihat dan menjawab soal. Nah teman-teman, konsep yang akan digunakan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif adalah konsep utang dan bayar, di mana utang itu berarti bilangan bulat negatif itu sendiri, sedangkan bayar adalah bilangan bulat positif. Untuk perkalian dan pembagian, kalau angkanya itu tandanya sama, entah itu positif kali positif atau negatif kali negatif, positif bagi positif, dan negatif bagi negatif, maka hasil yang akan didapatkan adalah positif. Jika tandanya tidak sama, positif dikali negatif, negatif dikali positif, positif dibagi negatif, negatif dibagi positif, maka hasil yang akan didapatkan adalah negatif. Sudah paham belum teman-teman? Kalau sudah, mari kita lanjut ke kotak soal. Ini dia kotak soal. Kotak soal itu adalah kotak yang berisi soal dan pembahasan yang akan aku berikan. Maka dari itu disimak dengan baik ya teman-teman. Kita mulai dari kotak pertama ya, yaitu kotak A. Kita baca soalnya. Min 3 ditambah min 2 ditambah 9 sama dengan. Di sini kita akan menggunakan konsep utang bayar terlebih dahulu. Saat kita hutang 3 lalu hutang lagi 2, maka hutang kita menjadi 5. Maka dari itu kita tulis min 5. Lalu kita ingin membayarnya nih dengan 9. Nah, kita tulis di sini plus 9. Berarti jawabannya min 5 ditambah 9 sama dengan, kita balik, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nanti kita samakan, apakah garis bilangan juga hasilnya 4? Min 3 berarti 0 menuju min 3. 1, 2, 3 ke arah kiri ya. Kita di sini gambar pakai panah. Nah, seperti
Lalu ditambah min 2, berarti dia ke kiri lagi, ke kiri 2 langkah. 1, 2. Panahnya taruh di atas ini. Nah, yang ketiga ditambah 9. Berarti kalau ditambah itu ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kanan. Kita hitung ya, dari titik akhir yaitu min 5 ke kanan 9 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata berhentinya di titik positif 4. Kita bikin ya di sini tanda panahnya. Jawabannya ternyata 4. Sama seperti jawaban dari konsep hutang bayar. Lanjut kotak kedua yaitu kotak B. Kita baca ya. 12 min 4 dibagi 1 ditambah 10 dikali 3 sama dengan, ingat operasi hitung kita harus mendahulukan pembagian dan perkalian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kita tulis ulang, 12 dikurang min 4 dibagi 1 sama dengan min 4 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, kalau teman-teman menemukan min dalam kurung min kayak gini, nah ini sama aja plus, tinggal disambung. Nah gitu, jadi 12 ditambah 4 sama dengan 16 ditambah 30 sama dengan 46. Gitu teman-teman. Lanjut ke kotak ketiga, kotak C. Kita baca ya. Seekor ikan berada dalam 7 meter di bawah permukaan air laut. Ikan itu melompat hingga mencapai 5 meter di atas permukaan air laut. Berapa meter jauhkah ikan itu melompat? Berarti di sini menanyakan tentang selisih. Kita anggap saja bahwa permukaan air laut itu titik 0 sebagai titik acuan. Nah, ikannya itu berada di dalam 7 meter di bawah permukaan air laut, berarti di bawah itu menandakan kalau dia itu negatif. Min 7. Ini ikannya. Ini ya. Nah, ikan itu melompat hingga mencapai 5 meter di atas permukaan air laut. Nah, dia melompat hingga mencapai 5 meter nih teman-teman. Ikan. Nah, berarti selisih itu akhir dikurang awal. Akhir dikurang awal. Nah, kan dia akhirnya 5 meter kan, kita tulis 5 dikurang awalnya dia berada di posisi min 7. Nah, seperti tadi kalau menemukan seperti ini kita sambung menjadi plus 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berarti jawabannya berapa meterkah jauh ikan itu melompat? Jawabannya adalah 12 meter. Selisih itu juga bisa besar dikurang kecil ya teman-teman. Kotak terakhir yaitu kotak D. Suhu kulkas di rumahku menurun 2 derajat Celcius setiap 8 menit sekali. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.00. Berapakah suhu kulkas saat pukul 14.48? Kita cari tahu dulu ya berapa selisih waktunya, yaitu 14.48 kurang 14.00 dengan 48 menit. Di soal kan diberitahu bahwa menurun 2 derajat Celciusnya itu setiap 8 menit sekali. Berarti kita bagi lagi nih. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Berarti dia akan menurun sebanyak 6 kali. Oh iya teman-teman, aku belum memasukkan suhu awalnya. Kita tulis di sini ya. Suhu awal kulkas
10 derajat Celcius. 6 dikali 2 sama dengan 12 derajat Celcius. Karena akan turun, maka suhu awal kulkas yang 10 derajat Celcius ini dikurang dengan 12 derajat Celcius sama dengan min 2 derajat Celcius. Jadi, suhu kulkas saat pukul 14.48 adalah min 2 derajat Celcius. Di bagian akhir ini, teman-teman bisa menyiapkan kertas dan alat tulis untuk mencoba menjawab 4 soal yang telah aku berikan. Untuk mengetahui sudah seberapa jauh manakah teman-teman paham akan materi bilangan bulat negatif. Silakan di-pause dulu ya videonya. Berakhir sudah pembahasan kita tentang bilangan bulat negatif. Terima kasih sudah menonton. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi lebih lanjut tentang pelajaran matematika, bisa banget nih bergabung dengan grup WA Rumbaya Z Textbook untuk info lebih lanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.